Sepertinya ada sesuatu di dalam kotak. Pria itu membukanya untuk melihat. Di dalamnya ada setumpuk kacamata hitam yang identik. Penasaran, dia mengeluarkannya dan melihatnya. Ada sesuatu yang tidak biasa pada kacamata hitam ini. Jika tidak, mengapa ada orang yang punya waktu untuk menyimpan begitu banyak kacamata hitam? Jadi dia mengambil satu dan membawanya ke jalan. Tidak menyangka itu ketika dia memakai kacamata hitamnya. Seluruh dunia telah berubah. Billboard berubah menjadi dua kata obey. Nada mengira matanya berbunga-bunga. Putar kepala untuk melihat papan reklame lainnya. Tentu saja, itu semua adalah kata-kata yang berhubungan dengan. Lalu dia pergi ke toko buku. Mengambil sebuah buku. Di atas juga tulis dua kata obey dan beli. Tampaknya menyiratkan bahwa harus patuh dan tunduk untuk mendapatkan akhir yang baik. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua masuk. Dia melihat ke atas. Tidak berharap lelaki tua ini menjadi alien. Nada tidak percaya melepas kacamata hitamnya. Orang tua itu berubah menjadi manusia lagi. Untuk menentukan apakah saya pusing atau tidak. Dia memakai kacamatanya dan menatap orang lain lagi. Masih melihat lelaki tua itu sebagai alien. Bahwa pemilik toko buku itu adalah orang biasa. Uang di tangan bos juga berubah menjadi kertas-kertas yang berhubungan dengan kepatuhan. Nada panik dan buru-buru meninggalkan toko buku itu. Dia pergi ke supermarket. Tetapi begitu masuk, dia melihat ada alien di dalamnya juga. Nada sekarang melihat ke TV. Ditemukan di TV ada alien yang mencuci otak manusia. Sebarkan rasa penyerahan. Tiba-tiba seorang wanita kaya menabrak Nada. Tapi dia tidak tahu bahwa Nada bisa melihat wajah aslinya. Hanya melihat Nada mengungkapkan identitasnya di tempat. Dan mengutuknya dengan keras. Tidak menyangka wanita kaya itu terungkap. Melaporkan kemunculan Nada kepada teman-temannya. Melihat itu, Nada langsung kabur. Tidak lama kemudian, dia berlari ke jalan utama. Segera ditangkap oleh polisi alien. Dan menangkap Nada ke stasiun dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum. Merasa seperti akan ditangkap. Tidak mudah bagi seseorang yang telah mempelajari seni bela diri selama 10 tahun seperti Nada untuk dibuli. Dia melompat dan meninju dan menjatuhkan mereka semua. Kemudian mencuri senjata mereka. Tembak mereka mati di tempat. Setelah Nada mengambil semua senjata dari mobil polisi, dia akan melarikan diri di bank untuk menghindari penangkapan. Tetapi tidak menyangka bahwa situasi di dalam bank lebih rumit daripada di luar. Ada banyak alien yang bekerja di bank. Melihat situasi ini, Nada membeku di tempat. Berpura-pura tenang peringatkan mereka bahwa mereka dikepung. Tapi tanpa diduga penjaga alien di bank mengarahkan senjatanya ke arahnya dan menarik pelatuknya. Nada juga tidak menyerah. Dengan tegas menembak balik dan menjatuhkan beberapa alien. Pada saat ini, dia menemukan alien di sudut memanggil antek-anteknya. Dia baru saja akan mengangkat senjatanya untuk menyerang. Alien memutar waktu sekali dan menghilang. Dan polisi alien baru saja menyusulnya. Mau tidak mau Nada hanya bisa kabur lewat pintu belakang. Di tengah jalan, dia melihat sebuah piring terbang merekam gerakannya. Sepertinya dia menjadi penjahat yang dicari di mata mereka. Tiba-tiba, seorang polisi datang. Nada melihat bahwa dia bukan alien. Katakan padanya untuk meletakkan senjatanya dan pergi dengan cepat. Lalu di tempat parkir dia menculik seorang gadis. Untuk melarikan diri dengan selamat, Nada harus melakukannya. Dia melihat gadis ini sebagai orang normal yang lengah. Tetapi dia tidak tahu bahwa gadis bernama Holly itu juga tidak normal. Sesaat kemudian dia membawa Nada kembali ke rumahnya. Nada bekerja keras sepanjang hari dan langsung jatuh ke tanah. Lalu beritahu Holly segalanya tentang hari ini. Untuk membuatnya percaya bahwa alien menguasai dunia. Dan kendalikan seluruh umat manusia dengan siaran langsung. Tetapi Holly dengan tenang mengatakan bahwa dia bekerja di sebuah stasiun TV. Nada mendengarnya dan takut pada orang-orang yang hendak kabur. Tapi tidak menyangka Holly akan memukul kepalanya dengan sebotol anggur. Lalu didorong turun dari balkon setinggi 10 meter. Untung saja tubuh Nada sehat. Hanya tergelincir.
Tapi kacamata hitamnya jatuh. Holly menelepon polisi. Polisi segera mendatanginya. Melihat bahwa dia tidak punya jalan keluar, dia hanya bisa lari ke lokasi konstruksi tempat dia dulu bekerja. Cari rekan kulit hitam untuk meminta bantuan. Tetapi rekannya melihatnya dan menyuruhnya melarikan diri. Sekarang dia adalah penjahat buronan terkenal. Meskipun Nada memberitahunya tentang alien, tapi Frank tetap tidak percaya pada Nada. Biarkan Frank percaya padanya. Nada telah datang ke tempat di mana kacamata hitam itu disembunyikan. Gali tempat sampah dari truk sampah. Frank juga mengikuti. Dia menyarankan Nada untuk mengaku dosa. Tapi Nada tidak mendengarkannya. Setelah memastikan dia orang normal, Nada memberinya kacamata hitam dan menyuruhnya memakainya. Tidak menyangka Frank akan memukul Nada lagi. Tidak mudah bagi seseorang yang telah mempelajari seni bela diri selama 10 tahun seperti Nada untuk dibully. Suruh lu pakai ya udah lu pakai saja. Nada bangkit dan menjatuhkannya ke tanah. Sementara Frank masih shock. Nada segera mengenakan kacamata hitam padanya. Lalu menariknya untuk melihat ke kejauhan. Tentu saja, di luar semuanya alien. Bahkan melihat piring terbang yang sedang memantau manusia. Jadi Frank akhirnya mempercayai Nada. Dia juga sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani pergi ke lokasi konstruksi lagi. Karena selalu diawasi oleh alien. Kemudian mereka pergi ke hotel untuk menyewa kamar. Berencana untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Frank mengenakan kacamata hitamnya. Amati papan reklame aneh di luar. Dia melihat papan reklame itu terlihat sangat bagus sebelumnya. Sebenarnya adalah spanduk cuci otak alien. Mereka berbicara sepanjang malam. Analisis alien dengan penampilan manusia. Dan karakteristik normal dari orang biasa. Karena mereka adalah orang-orang kelas bawah. Pikiran mereka semua dikendalikan oleh orang-orang kelas atas. Di balik papan reklame dan acara TV yang menyilaukan. Menanamkan dalam diri mereka rasa ketundukan. Tujuannya agar manusia tidak bisa berpikir. Sampai keesokan harinya Frank keluar untuk membeli sarapan. Sangat disayangkan untuk diikuti oleh orang lain. Orang itu juga memakai kacamata hitam. Setelah orang mengkonfirmasi identitas masing-masing, pria itu memberi mereka kartu nama. Beritahu mereka bahwa ini adalah tempat persembunyian bagi orang biasa. Mereka bahkan mengatakan kepada mereka untuk merahasiakannya. Tunggu sampai gelap, 2 orang akan tepat waktu untuk pergi ke tempat perlindungan orang biasa. Mereka memakai kacamata hitam dan melihat-lihat. Setelah memastikan tidak ada alien di sini, mereka berani melepas kacamatanya. Pada saat itu seorang wanita datang. Beri mereka sepasang lensa kontak versi terbaru. Tidak hanya sulit dideteksi, tapi juga bisa melihat alien. Setelah mereka berdua mengenakan, pria dari sebelumnya datang untuk memberitahu mereka. Dia adalah kapten di sini. Bahkan membawa mereka ke zona senjata untuk menemukan senjata yang cocok. Termasuk 1 jam tangan yang dicuri dari alien. Jika dalam bahaya, bersembunyi di sakelar untuk dapat berteleportasi ke tempat lain. Satu saat setelah semua orang dipersenjatai, kapten mulai mengatur tugas untuk malam ini. Saat berdiskusi, Nada melihat Holly yang mendorongnya turun dari lantai atas. Dia pergi ke depan dan ingin gadis ini menjelaskan. Tapi Holly segera meminta maaf padanya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia menggunakan kacamata hitamnya untuk melihat dunia dengan jelas. Dia belum selesai. Kemudian pintu ke pangkalan rahasia meledak. Alien telah datang ke sini. Orang biasa melihat ini dengan cepat dan cepat mengemasi barang-barang mereka. Tetapi orang normal tanpa senjata dengan cepat ditembak mati oleh mereka. Serangan itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Hanya Nada dan beberapa orang lainnya yang berhasil lolos. Karena dia pemeran utamanya. Nada melepaskan tembakan tanpa membidik. Juga bisa mengenai alien. Alien semakin banyak datang. Mereka tertekan ke pojok. Di saat bahaya, Frank mengeluarkan arloji alien itu. Dia melemparkannya ke tanah. Fungsi teleportasi diaktifkan.
Lalu mereka berdua melompat masuk. Pintu teleportasi segera tertutup. Mereka tidak tahu saat itu. Mereka secara tidak sengaja pergi ke markas alien rahasia. Mereka mengikuti jalan itu ke aula pesta. Di dalamnya semua alien menyamar sebagai orang kelas atas. 2 orang pergi ke ruang pesta. Disalahartikan oleh seorang pria sebagai alien baru. Kemudian membawa 2 orang untuk berkeliling pangkalan. Mereka lihat di sebuah ruangan. Ada perangkat teleportasi alien. Tepat setelah itu pria itu membawa mereka ke peluncur lain. Ini adalah di mana mereka disiarkan langsung. Ketika dia akan mengungkapkan kepada kalian berdua bagaimana mereka mengendalikan umat manusia. Tidak menyangka bahwa mereka berdua mengambil kesempatan itu. Segera merobohkan penjaga di samping. Sementara keduanya menginterogasinya. Keamanan tiba-tiba menyerbu masuk. 2 orang melepaskan serangan balik. Siapa sangka memberi orang lain kesempatan untuk melarikan diri. Di depan mereka, mereka ingin mengalahkan alien. Hanya dapat menghancurkan kantor stasiun penyiaran. Frank meledakkan aula stasiun TV. Sehingga tidak bisa disiarkan secara langsung. Kemudian mereka mengatasi banyak rintangan. Mulailah mencari pemancar. Pada saat yang sama alien meminta bantuan juga tiba. Kemanapun mereka berdua pergi, selalu ada alien yang menghalangi jalan mereka. Di tengah jalan, Nada bertemu Holly lagi. Tapi dia tidak pernah meragukan bagaimana Holly bisa keluar. Menyeretnya ke rooftop. Tidak menyangka bahwa ketika dia baru saja sampai ke atas, Holly tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak Frank dari belakang. Dan Nada merayap ke teras. Telah melihat pemancar. Tepat saat dia akan menghancurkan mesin ini, Holly mengambil pistol dan berjalan di belakang dia. Tampaknya basis rahasia orang biasa juga diungkap oleh Holly. Holly mulai mencuci otak Nada. Jika tidak melawan maka bergabunglah. Tapi Nada tidak menyerah. Dia mengangkat senjatanya dan menembak Holly. Kemudian hancurkan generator sinyal. Tapi dia juga ditembak oleh alien. Sebelum meninggal, dia tidak lupa mengucapkan selamat tinggal kepada para alien. Segera tidak akan ada lagi pemancar untuk melecehkan orang biasa. Akhirnya melihat wajah sebenarnya dari dunia ini. Film juga berakhir. Jadi jika kau adalah karakter utama dari film ini, apakah kamu akan memilih untuk bergabung atau melawan alien? Saya seorang reviewer film, sampai jumpa lagi.